Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ketua Umum DPP NCW Abang Dahani Fasuzisna, rekan kawan media yang ini kawan-kawan media militan nih Bang. Iya. Di tengah kita berada di tepi jurang negara ini kan gitu ya. Jadi kawan-kawan ini adalah penyambung lidah rakyat, sekaligus memberikan informasi kepada rakyat semua tentang sedang tidak baik-baiknya negeri kita ini. Kawan-kawan media sekaliannya, alhamdulillah pada press conference kali ini kami full team. Saya kenalkan dari ada Sekjen Bang Raihan, kemudian saya sendiri Mahardika Wakil Ketua Umum, dan Bang Doni, Wakil Ketua Umum. Jadi kita ini NCW semakin ditekan semakin solid ternyata. Nah itu pula. Saya berharap kawan-kawan media juga sama kan ya. Saya tidak meragukan pasti ada freezer atau intimidasi, intervensi kekuasaan dan sebagainya. Tapi tidak memperpanjang muqaddimah, kami sampaikan dan persilakan kepada Abang dan Ketua Umum untuk menyampaikan hal-hal yang sangat penting terhadap kondisi negara kita ini, khususnya tentang Indonesia darurat korupsi, rakyat harus bergerak. Terima kasih. Terima kasih Bang Hardi, Waketum NCW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan awak media, kawan-kawan semuanya, elemen-elemen pergerakan pro demokrasi, kawan-kawan mahasiswa, civil society, para pakar di luar sana, para senior politikus, para pelajar dan emak-emak yang ada di luar sana, para pemuka agama, tokoh lintas agama, dan teman-teman jurnalis baik di luar maupun di dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangkan sekali lagi, selamat siang, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Beberapa waktu yang lalu, seperti yang kami sampaikan berulang-ulang, bahwa Indonesia saat ini mendekati pesta demokrasi tahun 2024 tidak dalam kondisi baik-baik saja. Berkali-kali kami dari DPP NCW menyampaikan bahwa kondisi yang berlangsung saat ini benar-benar telah menekan nalar kita, kewarasan kita, bahwa demokrasi yang kita coba perbaiki pasca reformasi tahun 1998 sekarang rusak, dikebiri, dikangkangi, ditabrak lari sama penguasa saat ini. Dalam hal ini kami memberikan garis keras bahwa penguasa saat ini terkooptasi dengan penguasa oligarki. Beberapa waktu yang lalu, seperti yang kami sampaikan di presentasi kami sebelumnya, bahwa terjadi peningkatan hutang yang luar biasa pada saat Jokowi ini menjabat selama 9 tahun terakhir. Artinya satu periode 5 tahun dan 4 tahun periode kedua ini terjadi lonjakan hutang yang luar biasa. Total hutang Indonesia hingga tahun 2023 ini adalah 7.805,19 triliun. Artinya terjadi peningkatan 3 kali lipat dibandingkan zamannya SBY 2014, yaitu sebesar 2.608 triliun, 2.608,78 triliun, dan ini merupakan sinyal bahaya bagi para pemuda di seluruh Indonesia, para pelajar yang saat ini berjuang untuk bisa lolos sekolah untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, bahwa masing-masing orang saat ini menanggung hutang itu per kepala adalah 28,6 juta rupiah. Artinya kondisi ini bukan kondisi yang baik-baik saja.
Rakyat Indonesia hanya diberikan angin sorga. Rakyat Indonesia hanya diberikan janji-janji manis bahwa pemerintahan Jokowi saat ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada rakyat Indonesia. Kontribusi yang luar biasa yang hingga saat ini DPP NCW rasakan adalah peningkatan hutang yang luar biasa, pemangkasan demokrasi, represi yang diterima oleh kawan-kawan aktivis, kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan yang bergerak di pergerakan pro demokrasi. Bahkan yang lebih sadisnya lagi, bagaimana pemerintah Jokowi ini mengelola anggaran negara dengan sangat ugal-ugalan. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa tujuan utama dari pemerintahan Jokowi saat ini hanya untuk meneruskan atau melanggengkan kekuasaan, tidak lebih daripada itu. Beberapa hari yang lalu, ada peristiwa yang menurut kami ini pengakuan yang sangat satir yang disampaikan oleh mantan Ketua KPK yaitu Agus Raharjo, bahwa pada tahun 2017 silam Agus Raharjo ini mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi ke istana melalui oknum Menseknek ini lagi, Saudara Pratikno. Tujuan pemanggilan itu dikatakan untuk menghentikan proses penyidikan terhadap Setia Novanto, terdakwa kasus korupsi pengadaan IKTP. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa kemarin kami berpikir bahwa orkestrasinya rezim Jokowi ini dimulai sejak tahun 2020 pada saat menggolkan atau meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi wali kota Solo dan mendaulat menantu Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Tapi ternyata dengan melihat salah satu dari tokoh bangsa, kami menganggap Ketua KPK inilah salah satu tokoh bangsa, juga dilakukan intervensi oleh pemerintah Jokowi. Ini memperlihatkan bahwa orkestrasi pelanggengan kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi ini sudah berlangsung sejak periode pertama Jokowi memerintah. Apa yang kita yakini di sini? Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Jokowi ini dengan mengintervensi KPK, ini pelanggaran konstitusi lagi yang dilakukan oleh Jokowi. Pelanggaran pasal 21 Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99, bahwa dia dengan sengaja menghalang-halangi, dengan sengaja atau tidak sengaja menghalang-halangi proses penyidikan yang sedang berlangsung. Ini adalah pelanggaran konstitusi yang kesekian kali yang dilakukan oleh Jokowi. Dan kami manggil para pemuda, para tokoh bangsa, para pelajar, seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mencermati apa yang berlangsung di negeri kita saat ini. Karena kesaksian yang diberikan oleh Agus Raharjo ini merupakan kesaksian yang sangat memilukan bagi demokrasi, bagi pemberantasan KKN di Indonesia. Jadi kalau seandainya dikatakan bahwa kepedulian pemerintah Jokowi terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme itu adalah baik, kami dari NCW menyatakan bahwa tidak ada nilai yang baik bagi Jokowi dan kroni-kroninya dalam pemberantasan atau penindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini wajar kami sampaikan. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu, NCW sempat menyampaikan bahwa adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum menteri yang berada di kabinet Jokowi saat ini. Kabinet Indonesia Maju saat ini ditinggali oleh para terduga korupsi. Sebut saja oknum-oknum yang pernah kami sampaikan. Ada oknum menteri, koordinator AHA, ada Menteri Pemuda dan Olahraga DA, ada Menteri Investasi BL, ada Menteri BUMN ET, kemudian ada Menteri Pertahanan PS. Tapi apa yang kami dapatkan? Dan jika ditanya apakah Jokowi peduli? Tidak. Jokowi tidak pernah peduli. Kenapa kami bisa menyampaikan bahwa
Jokowi tidak peduli. Karena di sini Jokowi pun ikut menabrak konstitusi. Jadi hal yang dilakukan oleh anak buahnya ini serta-merta bukan hal yang utama bagi Jokowi. Ini kekhawatiran inilah yang membuat kita merasa yakin bahwa hingga nanti habis masa pemerintahan Jokowi ini, pemberantasan dan penindakan korupsi tidak akan pernah terjadi. Dan ini yang menurut kami patut kita jadikan dasar bahwa Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Peristiwa-peristiwa yang berlangsung saat ini, menurut kami, seluruh masyarakat Indonesia harus memahami kondisi ini. Saat ini kami namakan sebagai kondisi darurat korupsi. Karena saat ini Jokowi sudah tidak lagi peduli dan sudah tidak concern lagi menangani dugaan-dugaan korupsi yang berlangsung dalam pemerintahan Jokowi saat ini. Kembali kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini sangat mencederai semangat demokrasi, semangat pemberantasan korupsi, dan pelanggengan kekuasaan ini boleh dikatakan Jokowi ini sudah membentuk tirani tersendiri. Apa yang kami sampaikan sebelumnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Jokowi untuk menghalang-halangi proses pemeriksaan terhadap Setia Novanto yang diakui dalam kesaksian Agus Raharjo memperlihatkan bahwa Jokowi sudah melanggar konstitusi dari awal. Kemudian belakangan ini dikatakan lagi bahwa Jokowi sudah melakukan pelanggaran konstitusi lagi, yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, di mana Jokowi dengan relasi kuasanya bersama-sama dengan iparnya Anwar Usman, mantan ketua MK pada saat itu, meloloskan gugatan yang menghasilkan keputusan MK nomor 90 yang sangat kontroversial. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 merupakan tindakan nepotisme. Kemudian pelanggaran kedua yang dilakukan oleh Jokowi adalah dengan menerima gratifikasi dengan dijadikannya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI yang diberikan oleh pemilik PSI, yang dalam hal ini kami duga merupakan tindakan penerimaan gratifikasi atau korupsi. Yang ketiga adalah adanya tindakan orkestrasi yang dilakukan oleh Jokowi dengan berkolusi dengan menteri-menteri, oknum menteri, para pembantu untuk bisa segera mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dan ini tidak berhenti di situ, bahwa orkestrasi yang dilakukan oleh Jokowi melalui menteri-menterinya ini berlanjut dengan melibatkan Menko Info Budi Ari Setiadi untuk melihat sentimen negatif terhadap Kaisang sebagai Ketua Umum PSI dan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Prabowo. Hal ini sudah dipertontonkan secara telanjang oleh Jokowi dengan kroni-kroninya. Dengan maraknya korupsi yang terjadi saat ini di pemerintahan Jokowi, memperkuat keyakinan kami bahwa Presiden Jokowi memang sudah tidak patut dipertahankan sebagai Presiden RI.
Meskipun kami menyayangkan apa yang disampaikan oleh Saudara Agus Raharjo terkait dengan tindakan menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan oleh KPK pada saat itu, kami mengapresiasi bahwa masih ada nilai-nilai luhur yang dipegang oleh Agus Raharjo, sehingga dengan gagah berani menyampaikan peristiwa yang nyata yang dialaminya pada tahun 2017. Pengerdilan terhadap fungsi KPK melalui Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 menunjukkan bahwa rezim pemerintah Jokowi memang telah merencanakan jauh-jauh hari tindakan untuk melanggengkan kekuasaannya, dan tindakan-tindakan upaya-upaya melakukan korupsi yang dilakukan oleh para pembantunya ini kami sinyalir dengan revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 adalah upaya-upaya terstruktur, upaya-upaya yang sistematis dan masif dilakukan oleh Jokowi berserta kroni-kroninya. Beberapa waktu yang lalu kami juga menyampaikan bahwa juga terjadi upaya-upaya kriminalisasi terhadap Ketua KPK, upaya-upaya kriminalisasi terhadap Jaksa Agung yang dalam hal ini belum masuk ke dalam lingkaran oligarki, sehingga rezim pemerintahan Jokowi merasa jika dua institusi ini belum mengikuti arahan rezim Jokowi atau yang lebih tingginya lagi penguasa oligarki untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara, dengan mengangkangi konstitusi, dengan menabrak semua aturan-aturan yang ada, sehingga ada istilah baru yang disampaikan ini menjadi viral, itu yuristokrasi, bahwa kekuasaan digunakan oleh Jokowi untuk mencapai tujuan, untuk mencapai niat-niat yang hingga saat ini kamu melihat tidak ada satupun niat dari Jokowi yang baik terhadap kemajuan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Bahkan beberapa aktivis mengalami represi, mengalami tekanan, diancam oleh oknum-oknum aparat. Dan beberapa penegak hukum lain pun juga tersandra. Para penyelenggara pemilu juga tersandra, sehingga diminta mereka untuk ikut arus memenangkan salah satu paslon dan meningkatkan elektoral partai PSI. Sehingga kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan wartawan semuanya mungkin sempat melihat bahwa hashtag kami muak itu menjadi trending. Karena rakyat Indonesia pada saat ini benar-benar muak terhadap apa yang dilakukan oleh rezim Jokowi saat ini. Ada hal lagi, kenapa saya bilang orkestrasi ini tetap berlangsung dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju. Beberapa hari yang lalu, salah satu caleg DPR RI, yaitu Saudara Andre Rosiade, memperlihatkan bagaimana politik uang dilakukan, bagaimana relasi kuasa yang dimiliki oleh Koalisi Indonesia Maju dengan mengatasnamakan bahwa jika seandainya Prabowo menang, akan ada triliunan rupiah yang mengalir ke Sumatera Barat. Ini namanya kebohongan terhadap publik. Ini janji-janji manis yang tidak akan bisa direalisasikan nantinya. Janganlah rakyat ini dibodoh-bodohi lagi dengan janji-janji yang tidak pasti. Kami minta, dari BPJP meminta, Bawaslu segera memanggil Saudara Andre Rosiade. Dan kami juga meminta Bawaslu juga memanggil menteri yang ditelepon oleh Andre Rosiade dan pejabat PLN yang ditelepon oleh Andre Rosiade, yang dengan menggunakan relasi kuasa, menggunakan anggaran negara, memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki saat ini untuk berorkestrasi suara untuk mengambil hati rakyat, menggunakan uang rakyat lainnya
yang dibayar melalui pajak, melalui lembaga, kementerian atau BUMN yang disebut-sebut oleh Andre Rosiade. Ini pelanggaran yang jelas-jelas dipertontonkan di depan mata rakyat Indonesia. Kami melihat dengan kondisi yang berlaku saat ini, sudah selayaknya wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI untuk segera mengambil sikap tegas, menghentikan kekuasaan yang berlebihan yang dipertontonkan oleh Jokowi melalui sidang istimewa. Pak Jokowi, kami DNCW menyampaikan bahwa mundur secara terhormat atau dimakzulkan oleh rakyat, hanya itu pilihan yang Presiden Jokowi miliki saat ini. Dan kami menghimbau seluruh pemuda, kami menghimbau seluruh elemen bangsa, elemen pergerakan demokrasi, seluruh pelajar, civil society, para tokoh bangsa yang masih cinta dengan demokrasi berjalan di Indonesia, para tokoh lintas agama, para aktivis dimanapun berada, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia, untuk bersatu padu melawan terjadinya badai korupsi yang luar biasa yang saat ini dipertontonkan oleh Jokowi dan rezim serta kroni-kroninya. Dugaan ini sangat patut kita tempelkan di permintaan Jokowi, dan sangat patut rasanya jika hak interpelasi yang dimiliki oleh DPR segera memanggil Jokowi untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama 9 tahun terakhir ini, termasuk hal-hal yang sifatnya itu pelanggaran konstitusi, upaya-upaya untuk menghalang-halangi proses penyidikan terhadap koruptor. Salah satu contohnya adalah Setia Novanto. Contoh lainnya adalah meminta untuk saudara Ketua KPK yang saat ini menjadi tersangka menghentikan penyidikan terhadap saudara AHA karena merupakan salah satu ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi dengan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, kemudian pelanggaran terhadap pasal 21 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 oleh Jokowi dan kroni-kroninya, sudah cukup. Kami meminta kepada wakil rakyat kami yang ada di Senayan untuk segera melaksanakan sidang istimewa guna menghentikan kekuasaan berlebihan yang diperlihatkan oleh Presiden Jokowi. Bagi kami, tindakan Presiden Jokowi ini sudah pantas untuk dimakzulkan. Apalagi sudah ada ucapan atau kesaksian langsung oleh Jokowi bahwa dia melakukan mata-mata, melakukan penyadapan terhadap partai-partai politik dan pelaku politik dengan memanfaatkan lembaga-lembaga negara seperti BIN, BAIS, Baintelkam, Mabes Polri, dan lembaga lain yang bisa memenuhi hasrat Jokowi untuk mengetahui tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh koalisi maupun oleh lawan politiknya. Hal ini membuat Indonesia saat ini berada dalam darurat korupsi. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi telah dimanfaatkan juga oleh oknum-oknum menteri dan pejabat-pejabat di lingkungan istana untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompok, memperkaya pihak lain sejalan dengan tujuan dan cita-cita penguasa oligarki. Kami hanya mengkhawatirkan bahwa kehancuran demokrasi di Indonesia akan diikuti dengan kehancuran peradaban, kehancuran keadilan sosial, kehancuran terhadap keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu kata dari kami, lawan atau ikut mati bersama demokrasi yang sudah duluan sekarat. Satu hal lagi,
pelanggaran lagi yang dilakukan oleh Jokowi. Ini memperlihatkan bahwa pemerintahan Jokowi ini sangat korup dan sudah pantas kami katakan sebagai darurat korupsi. Beberapa waktu yang lalu dikatakan bahwa Jokowi menyetujui perpanjangan kontrak Freeport hingga tahun 2061. Padahal kita ketahui bersama bahwa kontrak Freeport ini berakhir tahun 2041. Dan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 169B Ayat 2 mengatakan bahwa perpanjangan dapat dilakukan secepat-cepatnya 5 tahun sebelum berakhir masa iup berakhir dan selambat-lambatnya 1 tahun sebelum masa izin usaha pertambangan berakhir. Tapi apa yang dilakukan oleh Jokowi? Demi kepentingan politiknya, Jokowi ingin memperpanjang kontrak Freeport sampai 2061. Masyarakat Indonesia harus tahu ini, bahwa pelanggaran konstitusi lagi dilakukan oleh Jokowi. Dan ini benar-benar memperlihatkan bahwa upaya-upaya Jokowi mempertahankan dinasti politiknya, upaya-upaya Jokowi merorkestrasi seluruh kekuasaan yang ada saat ini untuk memenangkan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh rezim Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia terlihat dengan jelas. Karena apapun yang dilakukan saat ini, jika Presiden Jokowi tidak berhenti melakukan orkestrasi, kami rakyat Indonesia akan menyampaikan berita-berita ini hingga ke pelosok negeri dan tidak akan henti-hentinya. Meskipun kami harus berhadapan dengan pasukan tirani nantinya. Kami berharap Presiden Jokowi, sadarlah Pak Presiden, bahwa kekuasaan yang Bapak miliki saat ini bukan untuk Bapak buat mati. Kekuasaan yang Bapak miliki saat ini seharusnya Bapak tinggalkan dengan legasi memberikan tongkat estafet kepada penerus Bapak, tanpa embel-embel, tanpa ketakutan bahwa kekuasaan 2 periode Bapak ini banyak permasalahan hukum. Dugaan korupsi yang bertubi-tubi di pemerintahan Pak Jokowi ini membuat kami muak, membuat kami meminta kepada wakil rakyat kami di DPR RI, di MPR RI, di DPD RI untuk bersepakat melaksanakan hak interpelasinya dan melaksanakan hak angket untuk meminta pertanggungjawaban dugaan-dugaan pelanggaran konstitusi dan dugaan-dugaan pelanggaran Undang-Undang Tipikor yang dilakukan oleh Jokowi dengan lingkarannya dan dipertanggungjawabkan di depan rakyat Indonesia. Terakhir kami ingin sampaikan bahwa bangkitlah wahai pemuda-pemuda Indonesia. Bangkitlah wahai seluruh elemen-elemen pro-demokrasi, para pejuang pelajar, para tokoh bangsa, para pemuka agama, para tokoh lintas agama, para raja-raja yang sudah mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak berusaha untuk tetap mempertahankan monarki berjalan di daerah masing-masing karena menghargai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami minta, majulah saat ini, bergeraklah saat ini, saling bergandengan tangan dengan satu suara bahwa hentikan kekuasaan oligarki yang diperlihatkan oleh rezim Jokowi dengan kroni-kroninya. Himbauan ini dengan tulus kami sampaikan sebagai salah satu rakyat Indonesia yang tidak menyetujui dirobek dan dicabik-cabiknya demokrasi oleh Presiden Jokowi. Kami berharap semua kita dalam kondisi sehat, waras, dan tetap menggunakan nalar kita bagaimana memanfaatkan ruang waktu yang tersisa sebelum pesta demokrasi ini dilaksanakan untuk bisa menentukan pilihan yang paling tepat.
Tapi permintaan kami satu, jangan pilih pemimpin yang bertindak otoriter, yang bertindak korup dan memanfaatkan kekuasaan untuk mencapai tujuannya. Karena ini akan menyesatkan rakyat Indonesia dan akan membuat Indonesia lebih suram ke depannya. Dan semoga ini menjadi pandangan yang sama bagi seluruh pemuda di luar sana, seluruh elemen pergerakan, seluruh aktivis, seluruh tokoh bangsa, seluruh para cendekia yang selama ini hanya diam, hanya memberikan masukan-masukan kepada kami, tapi tidak berani mengungkapkannya secara langsung. Kami berharap apa yang kami sampaikan ini akan menjadi titik tolak bagi seluruh rakyat Indonesia menolak rezim otoriter yang diperlihatkan oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Demikian kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Sekjen atau dari Waketum. Silakan dari Waketum Doni. Selamat siang teman-teman media semuanya. Siang. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman media sudah mau hadir dalam konferensi pers kita pada siang hari ini. Seperti dikatakan sama Waketum Hardi bahwasanya mungkin teman-teman mendapatkan represi ya. Sampai hari ini saya juga mendapat komunikasi dengan beberapa teman media, ada yang enggan datang, ada yang sudah nggak mau, ada dengan berbagai alasan lah. Ada tekanan-tekanan. Tadi dikatakan sama ketua umum, yang saya garis bawahi sebagai hari ini saya masih nyatakan saya masih aktivis, masih mahasiswa juga, bahwa Jokowi harus selesai. Beberapa hari yang lalu, ada undangan konferensi pers dan deklarasi konsolidasi oleh teman-teman gerakan pro demokrasi di salah satu kampus di Jakarta. Tapi ternyata pada saat saya datang kampus itu, acara itu bubar. Di UBK, acara itu dibubarkan sama katanya, menurut yang info saya dapat, katanya oleh pihak kampus mendapat tekanan dari beberapa lembaga-lembaga lah. Ini bukti nyata bahwasanya hari ini seluruh gerakan, seluruh elemen yang sedang berjuang demi negeri ini mendapat tekanan yang begitu kencang. Pelanggengan kekuasaan oleh rezim oligarki Jokowi ini sudah kita lihat dari sejak revisinya Undang-Undang KPK. Dulu KPK tidak pernah menerbitkan SP3, surat pemberhentian perkara. Tapi hari ini setelah SP3 ada. Dulu KPK tidak bisa koordinasi. Lawyer itu nggak bisa koordinasi kepada KPK. Tapi hari ini lawyer bisa koordinasi dengan penyidik-penyidik KPK. Model penyidikannya sudah sama seperti di kepolisian. Nah, harusnya berbeda. Hari ini lembaga KPK bukan lagi lembaga yang independen, tetapi di bawah presiden. Dulu KPK independen, tapi hari ini KPK di bawah presiden. Sejak revisi Undang-Undang KPK ini, tambah lagi revisi Undang-Undang RUKUHP. Inilah semua strategi untuk melanggengkan kekuasaan. Bayangkan dalam RUKUHP yang baru, menghina pejabat negara dapat dipidana. Kalau kritik yang kita sampaikan nggak didengar, pasti rakyat menghina pemerintah. Karena kita menggaji pemerintah, kita membayar pemerintah dengan pajak. Resikonya kan dari tangkap. Tapi hari ini diatur dalam Undang-Undang KUHP bahwa saya menghina pejabat negara, ada ancaman pidananya. Nah, inilah suatu bentuk melanggengkan orkestrasi kekuasaan. Beberapa rela juga seperti dikatakan ketum di Padang, kita bisa lihat juga Andre Rosiade. Secara pribadi Andre masih saya lawan sampai hari ini. Saya akuin saya bermusuhan sama Andre. Saya sudah melaporkan Andre saat itu di Mabes Polri karena dia menjebak PSK. Mungkin teman-teman bisa lihat kita yang melaporkan Andre sehingga PSK itu bebas. Phishing ya? Iya, phishing. Dia melakukan undercover buy. Dalam konteks hukum dia melakukan undercover buy. Undercover buy tidak bisa dilakukan oleh masyarakat sipil, hanya bisa dilakukan oleh kepolisian. Dan hanya untuk beberapa kasus-kasus khusus. Saya pernah melaporkan Andre Rosiade sampai hari ini, dan akhirnya dia mendapat teguran keras.
dia itu sudah mendapat teguran keras yang ketiga dari MKD. Ini satu lagi nih, dia membuka lubang kuburannya sendiri. Iya. Kedepan saya akan lapor Andre ke MKD. Dia membuka lubang kuburannya sendiri. Nah, relasi kuasa, orkestrasi, oligarki yang dilakukan hari ini benar-benar ya sama seperti hashtag kita muak. Saya sebagai aktivis, sebagai mahasiswa hari ini juga, saya menyatakan kepada seluruh senior-senior, kepada seluruh elemen gerakan, organisasi kepemudaan, badan eksekutif mahasiswa, yuk satukan kekuatan, kita kembali turun ke jalan, kita lawan, kita makzulkan Jokowi. Cuma dua pilihannya, mundur dengan hormat atau digulingkan oleh rakyat. Statement jelas dari saya, Pak Jokowi hari ini cuma punya dua pilihan, mundur dengan hormat atau digulingkan oleh rakyat. Jadi kita dari NCW menyatakan, Jokowi segera hentikan semua manuver dan strategi-strategi busuk yang menghancurkan bangsa ini. Mungkin itu dari saya. Ketum. Oke, terima kasih. Sekjen, ada tambahan? Oke, kawan-kawan media, sebelum nanti ada sesi tanya jawab, saya ada tambahan sedikit. Kawan-kawan media adalah perpanjangan tangan dari kami, sampaikan kepada masyarakat luas bahwasanya harus kita bersama-sama menyelamatkan negeri ini, karena negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu setelah pernyataan pimpinan KPK Agus Raharjo, pernyataan mantan Menteri SDM Sudirman Said, pernyataan mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Roji, sesungguhnya kerusakan tatanan negeri ini itu sumbernya adalah Istana Rakyat atau yang kita sebut dengan Istana Negara. Jadi kalau ditanya apakah pernyataan Agus Raharjo bohong atau tidak, tanyalah rakyat hari ini. Yang sering berbohong itu siapa? Yang sering berbohong itu adalah yang ada di istana itu. Jadi kawan-kawan sekaliannya, ini terbukti indeks persepsi korupsi selama pemerintahan periode 2 Jokowi ini terus mengalami penurunan. Kita berada di ranking 110 dari 180 negara dengan skor 34 dari maksimal skor 100. Artinya kita tidak lebih baik pemberantasan korupsinya dari negara yang baru merdeka yang bernama Timor Leste itu. Artinya kan luar biasa, kan gitu. Bahkan hutang kita ini terbesar sejak reformasi, kata Yusuf Kala, kan gitu kan. Artinya kawan-kawan sekaliannya, ini harus diselamatkan. Dari kami DPP NCW cuma dua opsinya. Silakan yang terhormat Presiden Jokowi mundur, atau kita bersama-sama dengan rakyat yang masih waras, yang masih ingin negeri ini tidak jatuh ke jurang yang semakin dalam, kita akan makzulkan Joko Widodo. Itu mungkin dari saya, dari kawan-kawan media yang ingin bertanya, atau Ketum ada tambahan lagi? Tambahannya cuma satu. Tidak ada yang bisa kita ucapkan saat ini kecuali Jokowi mundur atau dimakzulkan oleh rakyat. Oke, silakan kawan-kawan media. Ya, silakan. Ini kan kita lagi ini untuk masalah debat. Ya. Nah, bagaimana komentar Ketum dengan debat cawapres yang katanya titik-titik, ada apa itu? Nah, itu aja. Bagaimana komentarnya dari NCW sendiri? Iya, kembali saya sampaikan seperti apa yang saya ungkapkan, bahwa pelanggaran konstitusi ini berkali-kali dilakukan oleh Jokowi. Jika kita lihat bagaimana orang-orang di rezim Jokowi ini merorkestrasi menyelamatkan putra mahkota ini agar tidak dipermalukan nantinya, orkestrasi kolusi pelanggaran terhadap Undang-Undang 28 tahun 1999, inilah salah satunya dilakukan oleh Jokowi. Bahwa bagi kita rakyat Indonesia, debat capres dan cawapres itu sangat penting sekali.
negara kita ini lebih dari 17.000 pulau. Jika seandainya calon pemimpin kita besok itu bukan yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang mumpuni, tidak memiliki wawasan, tidak memiliki cara pandang yang sama dengan rakyat Indonesia yang ingin adanya keadilan sosial dan keadilan ekonomi, mau dibawa kemana negara ini? Yang pasti untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden harus memiliki wawasan, harus memiliki kemampuan di atas rata-rata orang yang hidup di NKRI ini. Karena hanya 2 orang yang bisa menjadi presiden dan wakil presiden. Jika presiden dan wakil presiden ini bukanlah orang-orang yang dianggap baik dan terbaik dari orang yang baik yang ada di Indonesia, kami mengkhawatirkan tidak akan ada Indonesia emas yang akan dicapai tahun 2045. Dan kami mensinyalir bahwa penyelenggara pemilu, baik itu KPU atau Bawaslu juga tersandra saat ini. Karena kami ingin sampaikan juga, ini kami yang menyampaikan, bahwa sebelum adanya deklarasi, ini buat kawan-kawan semua, ini belum beredar, kami sampaikan sekarang. Coba yang slide-nya gitu. Yang terakhir. Yang terakhir. Di aja sedikit. Oke. Bawah. Nah, ini adalah draft deklarasi kampanye damai, tertib dan taat hukum peserta pemilu tahun 2024 sebelum menjadi 4 poin. Nah, apa yang dihapuskan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, adalah poin 7 dan poin 8. Ini sangat esensial bahwa netralitas itu sangat dibutuhkan dalam pesta demokrasi 2024. Coba. Tidak mengikutsertakan jajaran Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, jajaran direksi, komisaris, dan karyawan BUMN garing BUMD, lembaga non-struktural, aparatur desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih selama masa kampanye pemilu. Yang ke-8 ini yang menjadi esensial netral atau enggak netralnya pemerintah Jokowi ini, atau penyelenggaraan pemilu ini, bahwa tidak mengikutsertakan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindakan keberpihakan selama penyelenggaraan pemilu. Nah, coba kita lihat yang menjadi deklarasi yang akhirnya menjadi final. Coba mana di sini ininya? Oh, nah, coba di sini. Nah, ini finalnya. Digeser lagi biar kawan-kawan ini wartawan melihat. Digeser lagi ke sana aja loh. Saya digeser aja, saya bisa melihat kok. Nah, akhirnya yang ditandatangani itu adalah hanya 4 poin ini saja. Kami sudah mengkonfirmasi kepada paslon 01 dan paslon 03 bahwa, ini berdasarkan dari informasi yang kami terima, dikatakan bahwa tiba-tiba sore pada rapat Zoom, poin 7 dan 8 dihilangkan dengan alasan hasil rapat pimpinan. Tapi informasi dari beberapa partai politik terkonfirmasi bahwa 3 komisioner Bawaslu menyatakan tidak ada rapat pimpinan yang membahas materi deklarasi. Ini artinya orkestrasi yang dilakukan oleh rezim Jokowi ini masih berlangsung hingga saat ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi penting, data rahasia, bahwa yang menolak dihilangkannya poin 7 dan 8 itu adalah paslon 1 dan 3.
kemudian PDIP, PKB, PKS, Perindo, dan Partai Umat. Nah, ini kan artinya bahwa apa yang kita lihat pada saat penandatanganan deklarasi ini adalah upaya-upaya orkestrasi yang dilakukan oleh rezim pemerintah Jokowi saat ini. Dan ini masyarakat Indonesia harus tahu bahwa proses-proses ini masih berlangsung hingga saat ini. Dan kami di NCW mencermati bahwa seluruh rakyat Indonesia patut diinformasikan. Dan kami terima kasih pada wartawan-wartawan, teman-teman jurnalis, termasuk teman-teman elemen pergerakan pro-demokrasi yang terus mencermati apa yang kami sampaikan di NCW. Ini harus disampaikan ke rakyat bahwa saat ini Indonesia tidak baik-baik saja. Dan ini menyatakan bahwa pelanggaran konstitusi Undang-Undang 28 tahun 99 yang dilakukan oleh rezim Jokowi ini puncak dari kami menyampaikan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat korupsi. Dan ini harus segera dihentikan. Dan patut dihentikan. Oke, ada lagi? Ya. Oke. Saya Christian Butar-Butar, Bang, Ya, dari Koran Bang KPK. Christian. Jadi kondisinya, tadi saya sudah beberapa catat, sudah darurat karena Jokowi tidak peduli dengan KKN, Ya. lalu pengaturan di proses pemilu. Bukankah hal ini sudah bukan rahasia umum lagi sejak JSBY juga sudah seperti itu kan, Bang? Ya. Dengan adanya perempuan itu kan, Bang, ya? Ya. Nah, jadi sebenarnya yang dilakukan Jokowi ini bukan hal baru, Bang, tapi Ya. memang dia udah tahu, mungkin orang-orang sekitarnya juga, Bang, gitu, Ya. Bang, izin, Bang. Ya. Nah, terus ke pengambilan fungsi KPK ini yang sungguh sangat mengejutkan juga, tapi sebenarnya udah permainan lama juga, Bang. Emang kan KPK bahkan sampai sempat mau dibubarkan. Ya, betul. Sebegitu sadisnya Betul, saat itu. betul. Nah, ternyata itu salah jurus mereka kan, Ya. karena perlawanan rakyat begitu masif juga kan. Ya. Nah, untuk menyelamatkan KPK sehingga dapat pujian dari negara luar. Ya. Nah, menyangkut hal itu juga, jadi kira-kira kalau kasus UBK yang disampaikan oleh Pak Abang Waketum Bang Doni, lalu sebenarnya gimana Abang yang benar-benar ingin menyelamatkan bangsa ini, berjuang demokrasi, Abang sampai mengajak masyarakat dan aktivis untuk mati demi demokrasi, begitu kan? Tapi kan bagaimana kalau UBK saja mereka bisa shutdown, jadi kampus Apalagi mana yang kira-kira lain? iya. UI itu kan udah gampang disetir sejak zaman Intercept, ya. sejak zaman SBY aja dikasih uang bantuan kuliah udah selesai mereka kan. Selesai, ya. Nah, Tapi bagaimana nih, ada Bang? gerbang UI yang melawan, Bang. Tenang aja, Bang. Oh, siap. Soalnya di UI juga soalnya, Bang. Siap. Jadi saya dari Koran KPK optimis tetap, Bang, Ya. seperti selalu lalu. Nah, kira-kira dalam pemberitaan kita ini apa nih yang bikin masyarakat men-trigger? Nah, selain yang perlu di-keep, tidak perlu diumbar di media, Bang. Siap. Ya. Terima kasih. Apa yang kalau ditanya dari NCW ya, hal yang diupayakan para aktivis saja bisa diredam. Apa ya peristiwa penolakan mimbar demokrasi yang di UBK itu saja, apakah yang lebih besar bisa kita gelorakan? Sangat bisa. Rakyat Indonesia ini saat ini kenapa belum bersatu, belum turun ke jalan, belum berteriak bahwa kekuasaan ini harus segera dihentikan? Kenapa? Karena informasi ini selalu ditutup-tutupi. Informasi ini tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat, tidak pernah diberitakan selayak-layaknya berita. Karena seperti dugaan kami yang lalu mengatakan bahwa Dewan Pers pun saat ini sudah dikooptasi oleh rezimnya Jokowi. Bahkan seluruh berita yang dinaikkan ini mohon maaf ini para pimpinan redaksi ini, bahwa perjuangan Anda untuk bisa memiliki kebebasan pers dalam menyampaikan berita informasi yang sejujur-jujurnya, yang selayak-layaknya bisa dinikmati oleh masyarakat. Kalian sendiri di Dewan Pers yang mematikannya. Kalian sendiri yang pemilik-pemilik media, pimpinan redaksi, yang tidak mau demokrasi ini berjalan lebih baik sejak pasca reformasi. Jadi hal ini karena memang dikebiri keinginan para teman-teman jurnalis, keinginan dari kawan-kawan awak media yang benar-benar menemukan fakta realita yang sebenarnya. Coba hingga saat ini kami menyuarakan hal terkait dengan Rempang. Bisa nggak sekarang informasi terkait Rempang keluar? Bisa nggak? Nggak bisa.
Nggak ada satupun sekarang media yang concern dan bisa menaikkan kejadian yang sebenarnya di Rempang, diberitakan. Bahkan ada yang aneh lagi. Pada saat itu saya menulis. Saya sengaja untuk bisa dimasukkan ke salah satu media terkait dengan kondisi Rempang saat ini. Saya bukannya tidak mau melibatkan kawan-kawan, saya hanya ingin mencoba. Benar nggak media ini tidak akan mau menaikkan berita ini? Benar. Alasannya pimpinan redaksi kami tidak bisa menaikkan berita-berita yang bisa menurunkan kredibilitas pemerintah. Saya bilang ini bukan menurunkan kredibilitas pemerintah. Ini memberitakan kebohongan dari oknum Menteri Investasi Bahlil Lahadalia itu, yang mengatakan bahwa ada lebih dari 500 kepala keluarga sudah pindah dan bersedia direlokasi. Itu kebohongan besar. Saya berharap ini, siapapun pemenangnya, kecuali Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, siapapun presidennya nanti, usut Menteri Investasi ini, usut bagaimana orkestrasinya Bahlil Lahadalia ini membawa investor abal-abal ke Indonesia karena 2 kontrak sebelumnya tidak dia penuhi. Dan saya berharap jika masih ada kawan-kawan di KPK sana yang punya hati nurani, yang merah putih, darahnya merah untuk perjuangan Indonesia, selidiki apa yang dilakukan oleh Bahlil Lahadalia ini. Ini orang patut untuk ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Banyak sekali hal-hal yang tidak pantas dia lakukan sebagai mantan aktivis. Saat ini dia cederai semuanya. Apa yang paling mencederai bagi kami sebagai aktivis? Orang yang bergerak memperjuangkan haknya ditangkap. Apa dibilang sama Bahlil? Jika seandainya itu dibebaskan, negara ini akan menjadi negara preman. Dia lupa. Dia berteriak-teriak di depan kantor gubernur. Ya kan? Dengan agenda, kalau dia berteriak, dikasih dia proyek dulu waktu di Papua. Omongan saya ini buat kau Bahlil. Dan kau harus tahu itu. Jejak kau, sejak kau dari Papua sampai kau masuk Jakarta ada di tangan saya. Jadi kalau kau bilang keberjuangan untuk rakyat, kau ingat bagaimana kau mengatur proyek-proyek yang ada. Dan dugaan-dugaan ini masih ada dokumennya lengkap. Jadi hentikan pembohongan rakyat yang kau lakukan di Rempang Eco City. Saya ingatkan itu Bahlil. Dan saya tidak main-main untuk ini Bahlil. Bagi. Kalau gitu lah, worst case skenario kalau penyampaian informasi-informasi ini nggak sampai juga ke pelosok, lalu sampai kepada pemilu, bagaimana Pak? Maksudnya? Iya, worst case scenario kan tidak berhasil lah informasi-informasi dari Abang sampai ke pelosok sehingga terjadilah pemilu ini sesuai dengan orkestrasi yang dilakukan oleh rezim Jokowi saat ini. Nah, saya sangat yakin rakyat Indonesia saat ini sangat muak. Silahkan lakukan orkestrasi. Silahkan lakukan sosialisasi versi rezim oligarki. Tapi saya yakin jika ini kami kobarkan terus, rakyat akan sadar. Rakyat akan tahu pimpinan mana, calon presiden atau calon wapres mana yang pantas untuk mereka pilih untuk tahun 2024 sampai 2029. Jika masih ada yang bertanya, kenapa NCW baru bicara sekarang? Karena ini titik paling krusial yang NCW lihat selama kurun waktu 9 tahun terakhir Jokowi memerintah. Jadi kalau ada bertanya, kenapa ini? Apakah ada unsur-unsur politis NCW ngomong? Tidak ada. NCW dari dahulu berusaha untuk mengisi relung-relung pengungkapan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme karena kami ini bukan organisasi besar seperti kawan-kawan yang lain yang sudah terafiliasi. Kami tidak terafiliasi. Kawan-kawan awak media, jurnalis boleh melihat. Kami tidak terafiliasi dengan lembaga manapun. Kami tidak pernah menerima hibah, bantuan dari lembaga manapun, baik dalam maupun luar negeri. Tapi mulai saat ini, kami DJW mendeklarasikan, kami akan bentuk jaringan yang sangat luar biasa, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Dan kami memiliki jaringan itu, dan akan kami pertunjukkan kepada rezim yang memerintah saat ini. Jika rezim ini terus melakukan orkestrasi yang sangat merusak hati bangsa Indonesia, kami NCW akan semakin melebarkan sayap kami, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami yakinkan itu Pak Jokowi. Selama ini kami tidak mau melakukan afiliasi dengan lembaga manapun, baik dalam maupun di luar negeri, karena kami sangat cinta Indonesia. Kami tidak mau ada infiltrasi asing melalui lembaga-lembaga LSM atau NGO yang ada di Indonesia.
Makanya kami tetap swadaya kami sendiri. Kami dengan kawan-kawan membiayai pergerakan kami ini sendiri. Jadi tidak ada kepentingan politis bagi kami. Mau paslon 1 yang jadi, mau paslon 3 yang jadi, silakan. Asal jangan paslon 2 karena terduga korupsi. Oke. Ya bang? Ya bang. Nah, ini kalau udah Bang Hopen nanya ini kita harus jawab benar ya. Gimana bang? Halo. Jadi bagi NCW, Ya bang? Jokowi itu harus dimakzulkan, harus mundur, dan harus dilengserkan lah istilahnya ya. Nah sekarang Kalau seandainya beliau mau mundur secara terhormat, secara sukarela ya kan, sebagai negarawan seperti apa yang dilakukan oleh Gus Dur, saya datang, saya hormat depan beliau nanti. ya, tapi masalahnya kan nggak mungkin. Nggak mungkin, makanya dia saya nggak perlu hormat jadi ya kan. Nggak enak dia di situ kan. Jadi maksudnya gini Pak Ketua, ini kan sudah seruan umum, Ya, dan yang bisa memakzulkan Jokowi itu kan hanya MPR, DPR. betul. Nah, ini ada langkah khusus untuk datang ke MPR, mendesak misalnya PDIP, PKS, PKB, Ya. P3 gitu ya, Ya. sama Nasdem. Ya. Ini udah cukup kan kekuatannya untuk Ya. mendesak Jokowi. Ada nggak rencana ke situ? Bagi kami bang, bagi kami, porsi-porsi yang bisa untuk meminta Jokowi ini mundur secara terhormat atau dimaksudkan oleh wakil rakyat, itu porsi-porsi yang sedang kami dorong sekarang. Bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah muak dengan tingkah laku yang perlihatkan kekuasaan yang terlalu berlebihan yang diperlihatkan oleh Jokowi saat ini dengan kroni-kroninya. Dan kalaupun ujungnya terakhir bahwa wakil rakyat kami yang ada di Senayan sana tidak bisa menyalurkan aspirasi kami rakyat yang kecewa terhadap tindakan-tindakan koruptif yang dilakukan oleh Jokowi dan kroni-kroninya ini, saya yakin seluruh elemen pergerakan, mahasiswa, pelajar, civil society, apapun lah namanya itu di luar sana, para pemuda yang tahu masa depan mereka akan hancur jika rezim dinasti Jokowi ini tetap berlangsung, pasti akan turun ke jalan. Dan kami yakinkan itu. Kerugian yang sangat besar akan didapat oleh para pemuda di seluruh Indonesia. Baik para pemuda yang menjadi relawan 01, relawan 02, relawan 03. Jika tindakan rezim oligarki ini tetap berlangsung dan tetap mulus berjalan hingga pesta demokrasi tahun 2024. Siap, terima kasih Bang. Oke, ada yang lain? Ada Pak, saya Pak. Ya, dari Dari media online Pak, detik86.com. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi. ini detik86.com Ya, ini. semua kan tadi Pak, apa yang kawannya Bapak polisi sampai, ini. ya apa yang Bapak sampaikan tadi termasuk di poin ke-7. Ya. Ternyata bisa dikatakan apa yang terjadi di negara kita sampai saat ini, istilah kata kalau buat saya pribadi, sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahan yang ada. Ya. Bahkan instansi-instansi yang seharusnya mempunyai tugas mampu untuk seperti MPR, DPR, tapi faktanya seperti dikebiri. Nah, kalau menurut Bapak, apalagi hari ini kan ada demo ya di gedung DPR MPR ya. Ya. Nah, langkah ke depannya nih Pak, Ya. apabila instansi tersebut masih terus dikebiri, Ya. apa yang harus dilakukan masyarakat untuk depannya? Rakyat menjadi hakim untuk mencari keadilan mereka sendiri. Jadi keadilan yang diinginkan oleh rakyat ini adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika hanya sebagian rakyat Indonesia yang menikmati keadilan itu, keadilan bagi masyarakat mayoritas akan mereka cari sendiri. Dan ini harus kita waspadai. Kami di NCW tidak berharap rakyat dalam jumlah besar yang menuntut keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan memiliki martabat, orang memiliki suara, dikebiri juga oleh rezim saat ini. Dan kami yakin keadilan akan mencari jalannya sendiri. Salah satunya udah cari jalannya itu, udah ada di DPR mereka. Ini baru gelombang-gelombang kecil. Nanti kalau keadilan yang lain minta mencari jalan lagi, mungkin akan terjadi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Apa lagi Bang? Ya, bicara tentang keadilan sosial kan seharusnya seperti presiden, bahkan DPR atau instansi terkait, mungkin mereka sudah paham ya, karena itu ada di Pancasila kan, Ya. poin-poin Pancasila, 5 sila tersebut. Tapi pada kenyataannya, faktanya,
seperti yang abang sampaikan tadi, masyarakat ini sebenarnya sudah muak. Bahkan banyak sekali organisasi-organisasi termasuk aktivis 98, termasuk kemarin pemakzulan Jokowi, acara di Hidung Juang kan, banyak sekali sudah terjadi. Nah, bagaimana cara mereka untuk bisa menyampaikan dan siapa yang mau mendengar gitu loh Pak? Faktanya mereka termasuk kayak NCW ini kan walaupun dibilang berjuang, nanti suatu saat perjuangan kita tidak akan sia-sia. Tapi faktanya apabila rezim-rezim tersebut dan koloninya masih terus berjalan, mau sampai di mana gitu. Sementara penderitaan masyarakat ini Terus berlangsung. Contoh, banyak caleg, banyak capres-cawapres bicara tentang kemakmuran masyarakat, tapi faktanya Tidak ada. saya lihat di Facebook, di media sosial aja, orang Papua yang negerinya kaya raya, yang pulaunya kaya raya, mancing malam-malam bawa ikan ditukar sama duit 50.000. Ya. Tapi kan berarti kan apa? Antara bicara, acara sosialisasi dan fakta di masyarakat itu tidak ada. Dan menteri-menteri yang katanya selalu diganti-ganti menurut Jokowi, salah dikit ganti supaya untuk kehidupan ke depan yang bagus, tapi faktanya nol. Ya. Nah, solusinya seperti apa ini? Solusinya, saya minta ke teman-teman jurnalis, teman-teman awak media, kawan-kawan yang melihat kami ini, kawan-kawan pergerakan, sosialisasikan kondisi yang berlangsung saat ini. Dengan abang bicara aja saat ini, abang sudah ikut membantu. Pergerakan ini akan terus berlangsung. Apalagi kalau abang tambah dengan menulis, share ke kawan-kawan yang lain. Nah, ini adalah bentuk bantuan untuk bisa pergerakan ini terus berjalan. Tanpa abang. Yang tadi sudah seperti Pak Ketua sampaikan, sepertinya sudah begitu juga, apa perlu dibubarkan saja? Kalau bagi saya, Dewan Pers ini sudah tidak ada fungsinya. Menurut saya malah gaji hutang mereka, Pak. Iya, kawan-kawan media lah, kawan-kawan awak media, kawan-kawan jurnalis lah. Dewan Pers itu bisa diturunkan loh. Ikut di lapangan ditanya, kamu terdaftar di PWI, saya bilang pemahaman Anda tentang PWI, organisasi yang ada di Dewan Pers siapa saja. Kenapa kamu mengucilkan saya? Mengapa kamu membantu saya membidang-bidangi wartawan, sedangkan di Dewan Pers itu Bang, jawabannya abang siapa nama tadi? Rona. Bang Rona, jawabannya gampang saja. Orang yang menulis di media, misal seperti saya. Iya. Ya, termasuk anak saya kalau Saya termasuk wartawan, saya termasuk jurnalis, tapi saya tidak perlu terdaftar. Karena yang saya lakukan, saya menulis berdasarkan pengetahuan yang saya miliki, fakta-fakta dan realita yang saya lihat, saya tuangkan ke tulisan, ya kan? Jadi, saya bagian dari jurnalis nggak? Saya bagian dari jurnalis, tapi perlu saya nggak saya masuk PWI? Nggak perlu. Nggak perlu, karena tidak semua keahlian yang dimiliki oleh seseorang harus terikat dengan organisasi. Karena kebebasan itu diatur oleh Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang 1945. Oke, ada lagi? Lagi Bang? Ada Bang? Cukup? Satu, Ya. Apalagi. Masuk. ini kan menyangkut Dewan Pers. Ya. Ini Dewan Pers. Ini Dewan Pers jadi trending topik nanti. Ya. Ini curhatan hati nih. Kemarin Ya, saya ke istana, Ya. ada liputan. Tapi di istana ini dibatasi. Ya. Jadi artinya ya itu tadi balik lagi yang terverifikasi dengan Dewan Pers. Ya. Padahal kita nih media-media online kecil ini Ya. sebenarnya yang langsung terjun di akar rumput di masyarakat. Betul. Bukan mereka-mereka yang mainstream media-media besar. Betul. Jadi ini tanggapannya gimana tuh? Karena memang yang bisa dikendalikan oleh rezim Jokowi saat ini adalah media-media besar yang oplahnya, kalau dulu kita hitung oplah ya, atau viewersnya, atau apapun lah sekarang, yang besar-besar, dan mereka titipkan di sana ada promosi-promosi, ada iklan-iklan, sehingga mereka bisa mengontrol itu. Tapi sejatinya pemberitaan yang harus diberikan kepada rakyat Indonesia adalah sejernih-jernihnya para jurnalis awak media memberitakan fakta dan realita yang ditemukan, baik itu di lapangan, baik itu di open source yang mereka temukan, baik informasi data rahasia yang mereka temukan, itu yang disampaikan sejujur-jujurnya. Satu lagi maaf saya tambahkan. Ya. Dan itu HP nggak boleh masuk. Terus kita mau wawancara pakai apa? Nah, Itu lucu lagi malah. Nah, ini adalah ketakutan rezim Jokowi terhadap perintah-perintah, informasi-informasi rahasia dalam proses orkestrasi menuju pesta demokrasi. Saya tidak meragukan itu apa yang Abang sampaikan, bahwa sekarang istana merasa ketakutan akan
terus terjadi kebocoran-kebocoran informasi, karena ada dari beberapa kawan yang di sana bilang, "Bang, abang dapat informasi dari mana lagi ini?" Dan saya bilang, "Oh, saya dapat informasi dari orang-orang yang punya kejernihan hati, kebersihan cara berpikir, punya cita-cita moral yang tinggi untuk bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045." Dan mereka bercerita, kondisi istana kami pun saat ini tidak baik-baik saja. Karena semua orang yang pergi dan keluar dari sana untuk bekerja, semuanya dimonitor saat ini. Itu walaupun itu hal yang biasa sebenarnya, tapi menurut kami ini levelnya jadi meningkat. Jadi waspada kebocoran informasi keluar dari lingkungan istana. Ada lagi, Bang? Oke. Ada lagi kan kawan? Cukup? Nah, oke. Nah, terima kasih. Mungkin ya Bang, ada Ya. closing statement. Nanti membara lagi kita Oh, kalau iya. kasih statement, kan. Makin panas lagi nanti. Iya. Maaf izin untuk media yang diintimidasi siap-siap ini. Oh, Gimana tuh? bagi gini, Ya. kami meminta ke seluruh kawan-kawan media, kawan-kawan jurnalis yang meliput konferensi persnya NCW, yang menyampaikan, memberitakan, menyebarluaskan apa yang NCW sampaikan. Kami minta kepada aparat penegak hukum, kami minta kepada siapapun lah yang mewakili pemerintah, jangan lakukan represi dan intimidasi ke kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan awak media. Silakan tanyakan langsung kepada kami di NCW dan kami siap menjawab. Kami siap memperlihatkan apa yang kami temukan ini sebagai bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan informasi yang sebenarnya, memberikan masukan-masukan dan insentif informasi kepada seluruh rakyat Indonesia yang tidak mereka dapatkan karena Dewan Pers sudah dikebiri. Datang ke kami. Oke. Oke, terima kasih kawan-kawan media sekaliannya. 1 jam lebih ya. Saya kira inti-inti sarinya sudah masuk kan itu ya. Kalau mau ada pendalaman mungkin nanti doorstop atau gimana, ketum khusus ya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Semoga perjuangan kita ini semata-mata demi kebaikan negeri. Insyaallah, amin. Amin amin ya Allah. Kami doakan kawan-kawan semua dalam kondisi sehat, kawan-kawan jurnalis, awak media, keluarga-keluarga di rumah yang ditinggalkan demi menyampaikan berita kepada seluruh rakyat Indonesia dalam kondisi sehat, ekonomi lancar, tidak ada halangan. Dan ingat, waspada itu penting. Dalam suatu perjuangan, kewaspadaan menjadikan titik tolak pergerakan tetap bisa dilakukan. Jadi, waspadalah. Ayo.